Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kajian Islam yang diadakan oleh pimpinan Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah dalam hal mengisi Ramadan. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Tentu kajian-kajian yang disampaikan adalah terkait kehidupan sehari-hari, dan dalam kesempatan ini saya diminta oleh Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah untuk menyampaikan kajian yang saya sampaikan hari ini terkait pentingnya pendidikan anak dalam keluarga muslim. Artinya di dalam ajaran Islam, keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak untuk memperoleh pendidikannya. Bahkan Rasulullah menyatakan bahwa anak itu lahir dalam kondisi putih bersih tanpa ada coretan apapun. Dia akan dikasih warna apa, dikasih tulisan apa, itu tergantung orang tuanya. Dan pendidikan guru paling utama adalah si ibu. Makanya ibu ini merupakan peran utama dalam memberikan pendidikan kepada anak. Bahkan di sisi lain Rasulullah juga menganjurkan kepada umatnya, kepada laki-laki, kalau ingin memperoleh keturunan yang cerdas, carilah istri yang cerdas. Artinya yang memberikan keturunan kecerdasan itulah si ibu, karena pendidikan utama itu adalah di tangan ibu. Pendidikan anak itu bisa dimulai oleh si ibu sejak dalam kandungan. Ini bisa dimulai dengan tata cara atau kegiatan si ibu dengan kegiatan yang positif. Kemudian membuat kalimat-kalimat atau memperdengarkan kalimat-kalimat yang positif kepada dirinya ketika dalam posisi mengandung. Ketika sudah melahirkan pun si ibu itu harus, terutama didukung juga oleh si bapak, harus memberikan kalimat-kalimat yang positif. Memberikan bahasanya itu, ketika anak melakukan suatu kesalahan atau kita marah pun tetap memberikan kalimat-kalimat yang positif, karena pendengaran anak itu sangat-sangat direkam kuat, dan masa-masa balita itu mereka sudah merekam apa yang kita katakan, gitu ya. Artinya seorang ayah dan ibu ini betul-betul harus punya komitmen yang sama. Di rumah itu memberikan kalimat-kalimat yang thayyibah, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang tercela. Nah, pendidikan anak ini masa-masa emas adalah mulai dari 0 sampai 6 tahun. Di mana 6 tahun ini kita harus memberikan betul-betul perhatian, kasih sayang, terutama ibu, agar anak itu bisa belajar mencintai orang lain. Ini pembelajaran pertama yang diberikan kepada anak, memberikan contoh, memberikan teladan untuk mencintai orang lain. Jangan dibiasakan untuk egoisme. Kemudian juga bisa memberikan kebiasaan berdisiplin mulai dari bulan-bulan pertama, dari awal kehidupan. Misalnya membiasakan anak menyusui itu pada jam-jam yang sudah ditentukan. Kemudian membuang air besar maupun air kecil itu kita biasakan disiplin, maka anak tidak akan, dalam tanda kutip, tidak akan ngompol, gitu ya. Misalnya begitu bangun tidur, bayi kita bawa atau anak itu kita bawa ke toilet atau kamar kecil untuk kita ajari untuk buang air. Ini saya terapkan, ternyata memang betul-betul melekat kepada anak. Walaupun dia belum umur 1 tahun, dia sudah paham bahwa ketika mau buang air kecil ataupun buang air besar, dia harus mencari tempatnya. Nah, kemudian membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan. Ini teladan-teladan yang pada permulaan kehidupan anak di masa-masa 0 sampai 6 tahun. Kemudian biasa memberikan teladan etika yang mesti dilakukan dalam pergaulan. Misalnya kalau anak-anak biasanya kalau makan kita biasakan dengan membaca doa sebelum makan, kita biasakan kepada anak. Kemudian kita larang anak untuk biasa mengisap jempol. Itu kan anak-anak biasanya suka mengisap jempol ketika masih kecil, ya. Atau misalnya mengisap ujung bantal atau pakaiannya. Hal seperti ini kita biasakan sejak kecil untuk tidak dilakukan. Kemudian kita juga biasakan sejak kecil anak-anak itu untuk menutup aurat. Walaupun dia belum berkewajiban menutup aurat, tetapi kalau kita biasakan sejak kecil,
hal-hal yang disiplin ini sesuai dengan syariat seperti ini, maka dia akan menjadi terbiasa sampai besar. Misalnya begini, ketika anak umur 3 tahun, 4 tahun, dia sudah mulai bergaul dengan teman tetangga dan kerabat dekatnya. Dia akan melihat hal-hal di luar sana yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misal, ketika anak kecil buang air yang tidak dibiasakan oleh orang tuanya harus ke kamar kecil, dia akan membuang air kecil itu misalnya di parit atau di silikon. Itu kita kasih tahu kepada anak, kita tanamkan bahwa Allah itu marah, Allah itu benci dengan orang yang membuang air kecil itu sembarangan. Hal seperti ini bisa kita tanamkan sejak kecil. Kemudian jangan dibiasakan menakut-nakuti anak. Biasanya orang tua kalau melarang anaknya keluar rumah atau dan sebagainya, diembel-embeli dengan memberikan ancaman-ancaman. Nanti ada ini, ada polisi, ada ini, ada ini. Ini sebenarnya tidak baik secara psikologis bagi anak. Kalau dalam ajaran agama, sebaiknya memberikan pembelajaran ini adalah bahwa Allah itu melihat, malaikat mencatat. Kalau melakukan hal-hal yang tidak ketahui orang lain, tapi Allah itu melihat dan Allah mencatat. Ketika kita tanamkan sejak dini, itu insya Allah akan melekat sampai besar. Karena dalam mendidik anak, ada pepatah mengatakan bahwa mendidik anak sejak kecil itu bagaikan melukis di atas batu. Tapi ketika mendidik anak sudah mulai ya umur remaja ke atas, SMP ke atas, itu sama saja dengan kita melukis air di atas air. Artinya akan terhapus begitu saja. Karena karakter itu sudah terbentuk sejak dini, sehingga akan sulit nanti kalau sudah besar itu akan membentuk ulang. Kemudian setelah 6 tahun kita sudah bisa mulai mengenalkan bagaimana Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Tuhan kita, dengan cara-cara yang sederhana, yang seperti saya contohkan tadi. Ketika dia anak ini mau mengambil sesuatu atau mau buang air tapi tanpa diketahui orang lain, kita sudah mengenalkan diri sejak dini bahwa oh, Allah itu melihat, Allah itu ada walaupun kita tidak dilihat oleh orang lain. Ini penting kita tanamkan sejak dini bahwa apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita, walaupun tanpa diketahui oleh orang lain, walaupun tanpa dilihat orang lain, tapi Allah melihat dan Allah menugaskan malaikatnya untuk mencatat apa yang diperbuat oleh kita. Walaupun anak-anak ini belum dibebani hukum syar'i, belum mukallaf gitu ya, tetapi sudah kita tanamkan sejak dini. Kemudian kita juga harus menanamkan setelah 6 tahun ini sudah waktunya menanamkan terkait muamalah yang halal haram. Oh, makanan ini halal, makanan ini haram. Itu sudah mulai kita tanamkan sejak dini dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Kemudian kita juga sudah mulai menanamkan kewajiban menutup aurat, terutama untuk perempuan. Anak laki-laki pun kita tetap memberikan pemahaman bahwa aurat laki-laki itu segini-segini, kita sudah mulai ditanamkan sejak umur 6 tahun. Ini kenapa? Supaya tertanam tadi bahwa kalau kita menanamkan sesuatu sejak dini, dia akan kuat, merekat, tertanam sejak dini di hati anak ini, sehingga akan menjadi lama-lama akan menjadi kebiasaan di anak sampai dewasa nanti. Lalu kita sudah mulai mengajarkan bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana wudunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah gitu. Kemudian bagaimana sholatnya seperti apa, hukum mencuri itu seperti apa, lalu melihat kepada yang hal-hal yang diharapkan itu bagaimana hukumnya gitu ya. Nah, kalau ditanamkan sejak dini, ini dalam pengalaman pribadi saya gitu ya, ketika anak itu sudah SMP, dia belajar di luar sana menemukan hal-hal yang mungkin belum pernah ditemukan, dia akan menanyakan ke orang tuanya, ini bagaimana dalilnya, ini seperti apa, boleh nggak seperti ini. Hal seperti ini sudah tertanam sejak kecil sehingga anak lebih kritis ini. Kemudian kita juga sudah mulai mengajarkan dan membiasakan anak membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian mengajarkan bagaimana hak orang tua, menghormati orang tua. Ini sudah mulai sejak 6 tahun. Karena apa? Masa-masa emas ini sudah kita menanamkan kecintaan anak kepada orang tua. Kemudian kita sudah mulai mengenalkan tokoh-tokoh teladan sahabat Nabi, sudah kita kenalkan secara sederhana dengan bacaan-bacaan anak. Misalnya dongengnya sebelum tidur, ini kita sampaikan cerita-cerita terkait sahabat-sahabat Nabi, ini sudah
sudah bisa mereka terima. Kemudian kita juga sudah mulai pelan-pelan secara sederhana menanamkan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang paling penting, pokok, ini juga kita menanamkan rasa percaya diri dan tanggung jawab kepada anak. Percaya diri dengan sederhana kepada anak, kita biarkan mereka tampil, jangan mencela apa yang dilaporkan kepada anak atas prestasi, misalnya bacaan-bacaan. Kita berikan apresiasi. Kalaupun ada salah, mari kita perbaiki dengan bahasa yang bagus, sehingga anak ini nantinya tidak akan minder, anak ini tidak akan takut untuk tampil. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini adalah kita memberikan hal-hal yang kecil. Misalnya begini, ketika anak ini mandi, dia pakaian kotornya ini sudah kita tanamkan sejak dini, taruh tempat pakaian yang kotor. Kemudian anduk setelah mandi, taruh tempatnya. Ini hal-hal yang sederhana tapi sangat penting. Mungkin dianggap sepele bagi orang banyak gitu, tapi ini penting kita tanamkan kepada anak untuk membiasakan diri bertanggung jawab dalam diri anak itu sendiri. Kemudian selanjutnya setelah masa-masa anak 6 tahun, nanti anak SMP, masa remaja, ketika anak umur sekitar 11 tahun, yang terutama laki-laki, kita sebenarnya sudah mulai memberikan pemahaman-pemahaman bahwa dia nanti akan mengalami masa transisi untuk masa puber atau masa akil balik. Ya. Untuk laki-laki, kalau kelas 6 SD itu sudah kita beri pemahaman bahwa dia nanti akan mimpi basah. Lalu apa yang dia harus lakukan? Sebenarnya sudah seorang ibu harus memberikan pendidikan kepada anak apa yang harus dia lakukan. Karena banyak di masyarakat kita temukan ketika sudah kelas 1 SMP ditanya, sudah mimpi basah belum? Sudah. Sudah mandi basah belum? Sudah mandi wajib maksudnya, mandi junub gitu ya. Ternyata banyak yang menyatakan belum. Ini di mana letak kesalahannya gitu ya? Karena ketika ditanya kenapa belum, karena tidak tahu. Artinya ini peran orang tua memberikan pemahaman kepada anak bahwa masa-masa masuk remaja ini dia harus tahu bahwa nanti akan mengalami haid, akan mengalami mimpi basah. Lalu apa yang akan dilakukan itu juga harus kita berikan pemahaman kepada anak. Kemudian masa-masa remaja ini kita harus mulai pelan-pelan memperlakukan anak seperti dia anak remaja, anak menuju dewasa. Jangan lagi memperlakukan anak-anak seperti anak kecil. Itu sudah memperlakukan anak sebagai dia memberikan pemahaman hukum-hukum akil baliknya seperti apa. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika dia mimpi basah dia harus mandi junub. Cara mandinya kita ajarkan. Jangan hanya bahwa kamu harus mandi junub tapi tidak kita ajarkan, nanti anak bingung. Kemudian memberikan dorongan melaksanakan tugas rumah tangga. Ini sudah kita bisa mulai dengan cara-cara yang sederhana. Anak-anak remaja ini sudah kita ajarkan, walaupun di rumah ini misalnya ada mesin cuci, bisa kita ajarkan, ayo nak kita cuci sendiri, karena kamu nanti tidak akan hidup selamanya dengan orang tua. Kita ajari mencuci sendiri, kita ajari dengan cuci piring, kita ajari dengan menyapu lantai dan sebagainya. Ini sudah mulai kita tanamkan kepada anak sejak mulai remaja, sehingga tanggung jawab yang kita tanamkan sejak kecil tadi ini akan berlanjut pada masa remaja. Kemudian sebagai orang tua kita juga harus mengawasi dan menyibukkan waktu dengan kegiatan-kegiatan positif. Anak SMP atau anak remaja sampai ke SMA nanti bisa kita berikan kegiatan-kegiatan positif, maksudnya kegiatan ekstrakurikuler di luar kegiatan pembelajaran di sekolah. Kalau di kalangan Muhammadiyah itu ada tapak suci, ada Hizbul Waton, ini bisa kita berikan penanaman kegiatan di luar kegiatan di sekolahan sehingga akan memberikan kesibukan dan kita sebagai orang tua akan mudah untuk mengawasi. Dalam hal mencari pertemanan kita tanamkan sejak dini kepada anak, mencari teman itu adalah mencari teman yang baik akhlaknya, bukan mencari teman yang banyak uangnya. Ini kita tanamkan sejak dini, karena akhlak itu penting. Penanaman akhlak juga penting, karena nanti pertemanan ini akan mempengaruhi bagaimana tingkah laku anak di rumah maupun di luar. Misalnya begini, ketika di rumah kita sudah kita tanamkan bahwa
pakai ucapan-ucapan yang baik, kemudian akhlak menghormati orang tua seperti apa. Tapi ketika sudah remaja, dia pergaulannya semakin luas, maka tidak kemungkinan besar juga akan berpengaruh kepada pergaulannya tadi. Oleh karenanya kita juga akan memberikan tips kepada anak bagaimana cara mencari teman yang baik. Artinya supaya jangan salah pergaulan gitu ya. Nah, dalam hal pendidikan kepada anak ini tentu peran ibu sekali lagi saya sampaikan sangat penting, karena memang pendidikan kita sejak dini ini nanti akan investasi ke depan. Menurut pribadi saya, keberhasilan seorang orang tua mendidik anak, ayah dan ibu mendidik anak itu bukan berhasil mencapai anak ini menjadi dokter, profesor atau apapun, presiden, tidak. Tapi keberhasilan orang tua mendidik anak adalah apabila anak ini mampu menjaga ketaatannya kepada Allah, mampu menjaga ketaatannya kepada orang tuanya, dan mampu menjaga kepedulian sosialnya kepada masyarakat. Artinya 3 hal ini menjadi kunci pokok keberhasilan orang tua untuk mendidik anaknya, keberhasilannya dunia akhirat. Karena ketika dia mampu menjaga ketaatannya kepada Allah, mampu menjaga ketaatan kepada orang tua, dan mampu menjaga rasa sosialnya kepada masyarakat, maka dia insya Allah akan berhasil dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tentu ada banyak hal-hal yang perlu disampaikan, kesalahan dalam pengasuhan anak. Namun dalam kesalahan pengasuhan anak ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya jika nanti ada waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik saya pribadi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tentu harapan kita semuanya, kita berharap diberikan keturunan-keturunan yang soleh-solehah, bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.